Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Adonai Yeshua Mashiach, terima kasih Ruach HaKodes. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, pada sore hari ini kami kembali berkumpul mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach di sabat-Mu yang indah ini, di sabat Shalom-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, atas damai sejahtera-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Dan juga kami ucap syukur atas perkenanan-Mu, Adonai Yeshua Mashiach, sehingga Engkau melayakkan kami untuk menjadi mempelai kudus-Mu. Dan kami percaya, Bapa Yahweh, Engkau yang sudah menetapkan kami, bahkan Engkau berfirman di Efesus 1 ayat 4, sejak sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah menetapkan kami, dan Engkau sudah membuat kami atau menjadikan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach. Dan itulah sebabnya Engkau datang Adonai Yeshua Mashiach ke dunia ini untuk menjemput mempelai-mempelai kudus-Mu dan mempersiapkannya. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami akan duduk diam di kaki-Mu untuk mendengarkan dafar Elohim-Mu. Berbicaralah kepada kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach, supaya apa yang kami dengar dapat ditabur di dalam kehidupan kami. Dafar Elohim-Mu berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Bapak Yahweh, kuduskan mempelai-Mu yang berbicara, kuduskan mulut lidah bibirnya, apapun yang disampaikannya, biarlah itu hanya berasal daripada-Mu Bapak Yahweh, berasal dari Samaim. Demikian juga kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach yang mendengarkannya. Engkau kuduskan telinga kami, Engkau kuduskan pikiran kami, hati kami, sehingga firman-Mu ditabur di tanah yang subur, dan kami semua mempelai-mempelai kudus-Mu senantiasa bersuka cita di dalam dafar Elohim-Mu, di dalam firman-Mu Adonai Yeshua Mashiach. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach dan di dalam persekutuan Ruach HaKodes. Kami berdoa dan ucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, sahabat Shalom, mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Ya, puji Bapak Yahweh ya, kita dapat berkumpul kembali di sabat ini ya, bukan suatu kebetulan, dan kita percaya semuanya sudah dirancang dari Samaim ya. Sebagaimana yang berkali-kali saya sampaikan bahwasanya kita ini adalah mempelai Adonai Yeshua Mashiach ya. Itu suatu jabatan atau suatu posisi yang luar biasa ya, yang dahsyat ya. Ya, sebelum kita ke dafar Elohim ya, kita akan masuk ke visi misi ya, karena setiap ibadah saya selalu menyampaikan visi misi ini supaya apa? Supaya karena nama Yahweh, nama Yeshua, nama Ruach HaKodes ini adalah sesuatu yang baru ya, baru dalam arti yang kita dengar ya. Sementara nama ini sebenarnya sudah ada ya, karena yang menciptakan langit bumi dan isinya adalah Bapak Yahweh ya. Jadi artinya ini selalu diingatkan ya. Karena apa? Seperti yang ya berkali-kali saya sampaikan, nama ini dulu adalah nama yang kita anggap nama terjemahan ya, terjemahan bahasa Ibrani ya. Tapi sekarang nama itu ternyata memiliki kuasa yang dahsyat ya, memiliki arti yang luar biasa ya. Kita lihat visi misi kita ya, visi misi kita memiliki visi yang luar biasa ya. Jadi pelayanan kita itu adalah pelayanan dari surga, dari Samaim ya. Itu visi kita. Ya, visi itu adalah sesuatu yang kita lihat ke depan ya. Artinya tujuan kita itu apa gitu ya, dan dari mana ya kita pelayanan kita, yaitu pelayanan kita dari Samaim, dan kantor pusat kita ada di Yerusalem Baru ya. Jadi ini adalah suatu kantor pusat yang dahsyat ya. Artinya kita berpusat di sana, kita adalah cabangnya ya. Kita cabangnya di Indonesia, di Jakarta ya. Nggak tahu nanti kalau Bapak Yahweh izinkan ya, mungkin ada cabang di tempat lain ya. Artinya kita ini adalah cabang ya.
Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYRH Echad, Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes Echad, ya. YYRH itu adalah satu, ya, satu adanya, ya. Jadi Gembala Agung kita ada di Samaim, ya, tidak ada di dunia ini, ya. Mungkin pelayanan-pelayanan lain, ya, memiliki pusatnya di dunia ini, ya. Artinya begini, mempelai Indonesia Malaysia, kalau kita misalnya bekerja di satu perusahaan, ada namanya kantor pusat, ada kantor cabang, ya. Biasanya orang-orang di kantor cabang itu pasti yang terutama yang sudah lama bekerja itu pasti dia akan pernah mengunjungi pusat, ya, kantor pusat, ya. Ketika ditempatkan di cabang, pasti nanti pimpinan pusatnya itu akan mengatakan, kamu besok atau lusa kamu ke pusat, ya, untuk dilatih, gitu, ya. Biasanya seperti itu, ya. Jadi kita itu juga seperti itu, ya. Pusat kita itu disamain di surga, ya. Jadi artinya apa? Ya, kebetulan saya pernah diundang, ya. Oke, kamu mempelaiku, kamu datang ke Samaim, gitu, ya. Jadi artinya apa? Kita pernah ke pusat, gitu, ya. Makanya kita mengatakan kantor pusat kita di surga, ya. Sama seperti kita perhatikan cabang-cabang, ya, pelayanan-pelayanan lain, ya. Pasti mereka sudah pernah ke pusatnya, ya, entah itu pusatnya di Jawa mana, ya, entah di Sulawesi atau di mana, gitu, ya, atau di Sumatera, itu mungkin pusatnya, ya. Jadi cabangnya mungkin ada di Jakarta, atau pusatnya di Jakarta, cabangnya di mana-mana. Pasti mereka dari cabang itu pernah ke pusat, ya, mengunjungi pusatnya, ya. Makanya kenapa pelayanan kita ini kantor pusatnya di surga? Karena apa? Karena yang cabang itu harus pernah ke pusat, itu, ya. Dan kenapa saya diminta seperti ini, ya, artinya apa? Itulah yang diberikan kepada saya, ya. Jadi coba perhatikan pelayanan-pelayanan tempat lain mungkin tidak berani mengatakan kantor pusatnya di Samaim. Kenapa? Karena mereka belum pernah ke Samaim, ya. Jadi itu artinya, ya, visi kita, ya, dan gembala kita YYRH Echad. Lalu misi kita apa? Misi kita adalah moto kita ready to rapture, ya, siap untuk rapture, ya. Saya selalu mengatakan ini bukan sekedar tulisan, ya. Ini bukan main-main, bukan sekedar untuk apa namanya mempercantik atau untuk membuat sesuatu spektakuler, tidak, ya. Artinya begini, seperti apapun yang kita lakukan, ya, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, ya. Jadi di dunia ini manusia ini sebenarnya hampir 100%, ya, hampir, ya. Kalau kita ikuti, ya, sahabat-sahabat kemarin, hampir 100% sebenarnya manusia ini memilih ke alam maut, ya, disadari atau tidak disadari, ya, dimengerti atau tidak dimengerti, dia memilih ke alam maut, ya. Karena apa? Karena ada pengajaran. Jadi pengajaran itu nanti kita akan lihat, ya, kita bertarung dengan siapa, ya. Pengajaran itu levelnya paling tinggi, ya. Itu levelnya ada di penguasa. Ya, kalau di terjemahan lama itu pemerintah, ya, pemerintah di udara, ya. Kita kalau di ILT 3 itu yang paling tinggi penguasa, ya. Jadi lawan kita itu penguasa, ya. Itu nggak main-main. Makanya seperti saya sampaikan berkali-kali, mungkin di dunia ini kalau lawan kita tinggi gede, gitu, ya, kita langsung takut, ya. Makanya dikatakan kan ada firman yang mengatakan, janganlah kamu takut yang bisa membinasakan tubuh, tetapi takutlah yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa, karena itu kekal, ya. Kematian kekal itu sangat-sangat mengerikan. Kalau mungkin kematian di dunia itu hitungannya cuma detik, begitu mati, tek, udah. Artinya dia tidak merasa apa-apa, tapi ketika masuk ke alam roh, disitulah dia kematiannya kekal, ya. Jadi ini tidak main-main, ya. Jadi berkali-kali saya sampaikan tidak main-main, ya. Ready to rapture itu tidak main-main, ya. Karena pilihan, ya, di rapture atau tidak, itu saja pilihan, ya. Lalu kita masuk ke hierarki Samaim, ya. Sebagaimana yang pernah dan yang sering saya sampaikan, kita itu levelnya di tahta, ya, mempelai Hamashiach, ya, di tahta. Ya, kita bukan hamba, ya, kita mempelai.
Ya, kalau hamba itu tidak layak untuk masuk tahta ya, tidak bisa masuk tahta, tapi kita mempelai bersama-sama dengan Adonai Yeshua Mashiach, kita akan menghakimi bangsa-bangsa, ya, kita akan menghakimi 12 suku Israel, ya, itu suatu posisi yang luar biasa, ya, jadi tidak main-main. Makanya saya selalu mengatakan, ya, sebenarnya saya juga tidak mau, ya, saya mengatakan, ya, Adonai Yeshua Mashiach, engkau pakai orang lain sajalah. Saya tidak sanggup, ya. Sebenarnya itu yang sudah saya sampaikan berkali-kali. Saya tidak sanggup, saya bilang. Karena apa? Karena kalau saya perhatikan ya, orang kan jemaatnya itu berlomba-lomba berbanyak-banyak ya. Kuantitasnya itu sampai ribuan, ratusan ribu, jutaan ya. Bila perlu seluruh dunia ini satu iman gitu ya. Yang kalau saya perhatikan seperti itu, bangga dengan jumlah jemaatnya. Bahkan ada yang mengklaim jemaat kami nomor sekian di dunia, gitu ya. Bangga ya. Sekarang tidak ada kebanggaan seperti itu ya. Karena apa? Karena ternyata yang masuk sama itu sangat sedikit, ya. Tidak berjuta-juta orang, tidak, ya. Sekali lagi saya katakan, yang masuk ke sama itu sangat sedikit. Justru yang masuk ke alam maut itu miliaran, ya, miliaran, ya. Jadi tinggal kita pilih saja, ya, mau masuk samaim atau masuk alam maut, itu saja, ya. Saya tidak mau muluk-muluk mengatakan, wah, kamu, ya, saya cukup 1 kali 2 kali berbicara, artinya ya kalau mau ke samaim ya apa yang sudah disampaikan kepada saya itu yang saya sampaikan, ya. Saya tidak mau ribut, tidak mau berdebat dengan orang-orang yang, ya, Bapak Yahweh sudah katakan aku tidak pernah pakai mereka, ya. Jadi artinya apa? Ya sudah, kalau memang mau memilih tidak selamat ya silahkan, ya. Saya tidak mau ribut masalah-masalah seperti itu, ya, karena keselamatan masing-masing. Seperti saya sampaikan, kalau kita masuk ke alam roh, ya, apalagi masuk ke alam maut, itu sangat menderita, ya. 1 detik di dunia itu sama dengan selama-lamanya di alam maut, ya, selama-lamanya. Kenapa? Karena di alam maut itu waktu itu tidak berjalan, ya. Artinya apa? Itu sangat mengerikan, ya. Makanya pilihan di tangan kita, silahkan, tidak ada paksaan atau tidak ada ini. Kalau memang merasa di sana lebih bagus ya tidak apa, silahkan, ya, tidak apa-apa, ya. Makanya saya selalu mengatakan kalau mempelai Adonai Yeshua Mashiach melakukan apa yang Bapak Yahweh Adonai Yeshua Mashiach katakan yang melalui saya, kalau dilakukan saya jamin ya, dalam hati saya siap, ya, kalau memang mempelai Adonai Yeshua Mashiach melakukannya dengan baik dan benar, ya, kalau tidak masuk ke samaim, saya menggantikan Anda, ya. Ya, bukan menggantikan tertinggal ya, tidak. Banyak dulu pendeta-pendeta atau apalah mengatakan saya menggantikan Anda di dunia yang tertinggal. Tidak, saya bukan cuma menggantikan tertinggal, tapi saya menggantikan Anda di alam maut, di lautan api, ya. Kalau apa yang saya sampaikan Anda itu kalau meremehkan ya itu urusannya lain lagi, ya. Tapi kalau taat ya dengan Bapak Yahweh, ya sudah, saya siap menggantikan Anda, ya. Jadi nggak main-main ya, bukan cuma sekedar basa-basi, ya, bukan, ya. Makanya saya selalu mengatakan, ya, istilahnya begini, kalau orang mungkin siap mati hanya di dunia ini, ya, tapi tidak ada orang yang siap mati masuk lautan api, itu tidak ada, ya, ya. Artinya begini juga, jangan juga kita mengatakan siap masuk lautan api, tapi kita menghina Bapak Yahweh, ya, seolah-olah kita tidak diberkati Bapak Yahweh. Itu juga hati-hati kita mengucapkan kata-kata seperti itu, ya. Karena apa? Karena kalau kita mengatakan seperti itu, ya berarti kita mengklaim Bapaknya tidak memberkati kita. Kalau kita mengatakan kita siap masuk ke alam maut kalau kita tidak dapat apa-apa, jangan ngomong seperti itu, ya. Kita hati-hati berbicara. Karena apa? Karena itu akan direkam, ya, direkam oleh malaikat maut, ya. Bukan direkam di samaim, ya. Jadi itu, jadi mempelai Hamasya itu levelnya di tahta, ya.
Lalu ada 5 ya, ada Metrai, Perjamuan, Urapan Kudus, dan Keluarga Kudus ya. Hidup di bumi seperti di Samaim ya. Artinya kita melakukan Dafar Elohim, firman Bapa Yahweh ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi di Samaim itu sangat indah ya, sangat dahsyat ya. Lalu dikatakan juga ada hierarki malaikat ya, malaikat dari Samaim. Ya, itu ada malaikat singgasana, malaikat tahta, ada malaikat kekuatan, ada penghulu malaikat dan malaikat-malaikat ya. Ini nanti kita akan lihat ya, pertarungan itu seperti apa ya. Nanti judul kita hari ini adalah pertarungan udara ya. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa hubungannya dengan malaikat-malaikat di Samaim ya. Lalu kita lihat latar belakang historikal. Ya, di sini dikatakan penggenapan firman Yahweh Elohim Zebaot ya. Jadi seperti yang berkali-kali saya sampaikan, nama Yahweh itu bukan baru kemarin ya, bukan baru kita dengar ya, seperti kami belum ada setahun ya. Bukan baru kemarin ya. Sebenarnya sejak SMA pun saya sudah mendengar nama ini ya. Ya sudah 40 tahunan ya, tapi dulu juga waktu saya juga pernah juga saya dulu ketua OSIS ya, saya pernah dulu ketua OSIS dan ketua kelas juga ya. Nama ini, apalagi dulu saya juga pernah menjadi semacam ketua persekutuan gitu ya, ketua persekutuan yang di lama ya. Jadi artinya apa? Nama ini sudah saya dengar ya, karena juga ada beberapa sumber juga, buku-buku juga ada menulis nama Yahweh ya. Cuma dulu kita menganggap sama kok itu. Ya, begitu juga nama Yesua ya, sama kok itu terjemahan gitu ya, terjemahan. Jadi kita selalu mengatakan seperti itu. Tapi ternyata di balik itu ada arti ya. Yahweh itu seperti tadi lagu kita ya, Yod He Waw He ya. Itu bahasa Ibrania ya. Itu artinya lihat paku, lihat tangan. Itu belum digenapi ya, baru kita digenapinya dengan nama Yesua ya, Yod Sin Waw Ain ya, lihat paku, hancurkan tangan ya. Ini yang tidak dimengerti dulu ya. Bahkan sekarang pun ya malah terbalik ya, orang-orang pinter malah memaksakan ya, nama Yesua itu sama dengan nama yang lain ya, memaksakan ya. Sehingga akhirnya apa? Seperti yang berkali-kali saya katakan, Google Translate saja menerjemahkan nama Yesua dengan nama yang lain itu dalam bahasa Ibrani sama. Ya, Yod Sin Waw Ain ya. Begitu dibalik ya, Yod Sin Waw Ainnya itu ke dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia itu justru nama yang lain keluar. Nama Yesua tidak pernah keluar. Ya, jadi nama Yesua itu benar-benar hilang ya. Ketika Ibrani ke bahasa lain ya, nama Yesuanya tidak ada ya. Itulah luar biasanya fallen angel ya, setan ya. Makanya saya bilang hampir 100% manusia ini sebenarnya dibinasakan ya. Jadi Adonai Yeshua Mashiach itu datang ke dunia ini itu sebenarnya untuk mempelainya ya, bukan untuk manusia ya, karena mempelai ini sudah ditetapkan ya sejak sebelum dunia dijadikan. Ya, kita ini sudah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi bukan kedatangan Adonai Yeshua Mashiach itu untuk manusia, tidak, tapi untuk mempelainya. Ya, tetapi dengan kedatangannya lah, itulah imbasnya. Ya, itulah namanya kasih karunia. Karena percaya dengan Elohim ya, yang turun dari Samaim, meskipun waktu itu tidak tahu namanya, tetapi dikasih kasih karunia keselamatan ya, meskipun itu bukan masuk ke Yerusalem baru ya, itu masih kasih karunia. Makanya saya bilang kalau yang masuk ke Yerusalem baru itu sangat sedikit ya, tapi masuk ke karena kasih karunia ke bumi baru namanya, itu bisa ratusan juta ada ya. Tetapi kalau untuk masuk ke Yerusalem baru itu cuma ratusan orang ya, bukan ratusan juta ya, ratusan orang ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi mungkin kita sudah berkali-kali saya sampaikan ini supaya kita mengerti ya, sejarahnya ya, latar belakangnya ya. Sedangkan nama lain itu
ya dulu karena tidak mengerti, ya sekarang baru mengerti, ya ternyata ya kita salah memanggil nama ya. Apalagi kalau kita pelajari ya waktu disalib, ya waktu disalib itu dulu cuma ada satu nama ya, kita lihat ya, itulah namanya, kalau kita pernah baca itu INRI ya, INRI ya. Sebenarnya ada 3 bahasa ya, itulah yang kita tidak mengerti ya. Bahasa yang pertama itu ya bahasa Ibrani, kedua bahasa Yunani, ketiga bahasa Latin ya. Nah, pertama sebenarnya ditulisnya itu YHWH ya, Yeshua Hanotsri Wamelek Ha Yehudium ya. Jadi Yeshua dari Nazaret, Raja Yahudi ya, itu sebenarnya yang pertama. Tetapi prajurit Romawi diperintahkan oleh Pilatus untuk menulis bahasa lain pada saat itu, dan mereka tidak tahu apa menggantikan nama Yeshua ini ya. Akhirnya mereka dengan pola pikir yang seadanya ya, mereka buatlah I tadi ya. Jadi bahasa Yunani tidak mengenal huruf Y ya, mereka mengenal huruf I ya. Di situ sebenarnya sudah jelas perbedaannya, cuma akhirnya di zaman sekarang itu menjadi seolah-olah sama ya, padahal itu beda ya, sangat beda ya. Karena apa? Karena belakangnya juga sudah beda. Yang Yeshua itu belakangnya Ain, yang lain itu belakangnya Sin ya. Nah, itulah namanya Mesias palsu ya. Begitu juga dalam bahasa aslinya ya, itu beda ya, itu sangat-sangat beda. Lalu penggenapan kelahiran dan kematian ya. Jadi artinya begini, kalau Adonai Yeshua Mashiach itu lahirnya itu jelas ya, sejarahnya ada 15 Tisri. Sementara nama lain itu tidak jelas ya. Padahal waktu disalib ya, disalib itu kan berarti kematiannya sama ya. Berarti artinya begini, nama lain itu baru muncul sebenarnya disalib. Tetapi sebenarnya itu pun bukan baru saat itu nama itu ada, tetapi sudah ada sejak sebelum dunia ada. Karena apa? Karena setan itu ya, fallen angel itu suka masuk ke pikiran manusia ya, masuk ke telinga manusia, sehingga dia bisa pada satu juga dia membuat suatu nama ya, dan saat juga tetap gitu ya. Karena nama di dunia ini tidak ada yang kebetulan ya, tidak ada yang muncul tiba-tiba, tidak ada. Apalagi nama sesembahan ya, yang kita sembah, yang disembah oleh miliaran manusia, itu nama itu sudah ada sejak sebelum dunia ada, nama itu sudah ada ya, yang disembah miliaran manusia ya. Jadi artinya ya, saya juga dulu bangga ya, karena dulu saya pikir dengan miliaran yang orang-orang yang bersama-sama dengan saya ya, menyembah nama yang sama, saya pikir itu akan masuk ke samain, ke surga ya. Ternyata tidak ya. Jadi itu ya, itu yang ingin ya kita sampaikan ya, mengenai latar belakang ya. Lalu kematian juga beda ya, kematiannya itu hari Rabu ya, 14 Nisan ya, pada saat Pesah ya. Makanya nanti kita itu Shavuot ya, Pentakosta ya, namanya juga Pentakosta ya, 50, hari ke-50 ya. Hari ke-50 itu dihitung ya dari kebangkitan ya, bukan dari kematian ya, dari Yom Habikurim, bukan dari Pesah ya. Karena apa? Karena orang Ibrani, orang Israel, dia tidak percaya sama Adonai Yeshua Mashiach ya, makanya dia menghitung dari Pesah ya. Artinya Pesah ini kan sebenarnya peringatan bahwa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Itu arti Pesah mula-mula ya, baru Adonai Yeshua Mashiach. Makanya mereka tidak mengakui Yeshua Mashiach itu adalah penyelamat ya. Makanya nanti kita Shavuot, kita rayakan itu nanti tanggal 16 Juni, bukan 12 Juni. Karena 12 Juni itu dihitung dari Pesah, RF-nya mereka dihitung dari Paskah. Karena orang Yahudi tidak mengakui Yeshua Mashiach bangkit, makanya mereka hitungnya dari Pesah ya.
Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi di nama, artinya gini, di nama sesembahan yang sama saja ya, cara berpikirnya saja beda, apalagi sesembahan yang beda ya. Yang sesembahannya sama saja itu beda cara berpikirnya. Begitu juga dengan misalnya kita perjamuan ya setiap hari ya, kita minyak kudus setiap hari ya. Minyak itu juga bicara Yesua ya. Jangan dikira minyak itu cuma sekedar minyak-minyakan, tidak ya. Minyak itu saja Yakobus 5 ayat 14 15 dikatakan kalau orang itu berdosa, dosanya diampunkan. Tidak ada minyak di muka bumi ini yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada. Makanya minyak itu adalah zaitun. Zaitun itu bicara Adonai Yeshua Mashiach. Jadi kita melalui tubuh dan darahnya kita dikuduskan dari dalam, melalui minyak kita dikuduskan dari luar. Jadi kalau tidak ada minyak, ya kurang komplit, tidak komplit ya. Karena minyak itu bicara zaitun, itu pohon zaitun yang benar itu adalah bicara Adonai Yeshua Mashiach. Ya, tidak ada minyak yang bisa mengampuni dosa. Makanya orang Yahudi kan bilang, siapa kamu? Masa kamu bisa mengampuni dosa? Emangnya kamu Elohim? Ya, begitu juga sekarang. Ya, sekarang tuh ada daftar Elohimnya. Minyak itu ya menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati dan mengampuni dosa. Ya, bisa dibayangkan nggak? Mengampuni dosa itu artinya apa? Kita masuk samaim. Ya, jadi jangan dikira main-main gitu ya. Jadi banyak orang logikanya itu ya otak kita tuh kecil ya, sangat kecil. Ya, tapi kita tidak mengerti ya arti yang sebenarnya ya dari daftar Elohim yang kita pahami ya. Mungkin kau fasih berbahasa Ibrani ya, tetapi ya sama seperti orang Israel, mereka orang Ibrani ya, mimpinya pun bahasa Ibrani, ngomelnya pun bahasa Ibrani ya, ngigaunya juga bahasa Ibrani, tetapi mereka tidak tahu kebenaran ya. Sementara kita mau ikut-ikutan seperti orang Israel ya. Seperti saya sampaikan, orang Israel sampai dengan detik ini, siapapun yang meninggal detik ini, sampai dengan detik ini, tidak ada satupun yang masuk ke Samaim. Ya, saya sampaikan, tidak ada satupun yang masuk ke Samaim orang Israel yang meninggal. Ya, karena mereka menolak. Ya, berkali-kali saya katakan menolak. Jadi yang 144.000 itu adalah orang yang dimeteraikan untuk dilindungi dari anti Hamasya, bukan untuk di rapture ya. Jadi jangan dikira orang-orang Israel yang kemarin dibunuh di apa itu mereka bisa masuk sama yang tidak. Mereka ada di alam maut ya. Makanya dari jutaan orang setiap hari mati di seluruh dunia itu semuanya masuk ke alam maut. Hanya 1-2 orang yang masuk ke Samaim, ke Firdaus ya, dan itu pun orang-orang yang melakukan daftar Elohim, yang perjamuan dan yang melakukan minyak kudus, minyak urapan setiap hari. Hanya itu yang masuk ke Samaim, ke Firdaus. Di luar itu tidak ada. Ya. Jadi makanya saya selalu mengatakan gunakan pikiran kita, gunakan logika kita. Jangan karena kita kedagingan kita menguasai kita, akhirnya kita membabi buta. Ah, di sana juga sama kok, silahkan, tidak apa-apa. Makanya saya bilang, kalau ada orang yang sama, yang pernah masuk ke Samaim, pernah disiksa di alam roh, di alam maut, baru boleh mengatakan seperti itu. Tapi kalau engkau hanya sekedar, ya saya dapat penglihatan. Penglihatan apa ya? Cuma penglihatan. Maka saya bilang, ketika engkau melihat masuk ke neraka, orang itu disiksa, engkau akan bertanya, kenapa dia disiksa? Tetapi ketika engkau disiksa, apakah engkau bisa mengatakan seperti itu? Tidak. Mungkin kita akan mengatakan, kenapa saya disiksa? Itu pertanyaannya kan? Pasti kita akan mengatakan seperti itu. Ya, jadi jangan main-main. Kalau kita istilahnya, makanya saya selalu mengatakan, Tuhan ya, dulu saya panggil Tuhan, Tuhan, jangan pakai saya tidak sanggup. Saya lelah Tuhan. Boro-boro bicara mempersiapkan mempelai ya. Untuk diri sendiri saja, keluarga saja belum tentu saya kuat ya. Saya sampai bilang,
Malah saya bilang, kalau bisa engkau angkat saya sekarang. Adonai Yeshua Mashiach. Jangan lama-lama. Saya rindu, saya bilang begitu. Karena apa? Karena dunia ini bukan semakin baik ya. Jadi kita harus berpikir, jangan kita pikir besok atau lusa atau minggu depan makin baik. Tidak. Dunia ini makin jahat. Sekarang tinggal tergantung dari kita. Ya, apakah kita sanggup menghadapi apa yang akan kita hadapi ya. Jadi itu ya. Jadi itulah yang namanya penggenapan ya. Lalu yang berikutnya dikatakan nama Yeshua itu berasal dari Samaim karena malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa lain ya. Jadi itu ya. Bukan nama lain ya. Jadi kesimpulannya adalah nama Yeshua itu tidak sama dengan nama lain. Oke. Kita masuk ke Dafar Elohim pada sore hari ini. Pertarungan di udara, who's the winner? Ya, siapakah pemenangnya? Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jadi sebenarnya pertarungan di udara ini manusia itu hampir 100% kalah. Ya, cuma di sini saya bikin pertanyaan saja ya. Sebenarnya hampir 100% kalah ya. Oke, kita baca Dafar Elohim di kitab Efesus 6 ayat 12 sampai 18. Ya, kita mempelai Adonai Yeshua Mashiach, kita berdiri. Kita baca sama-sama ya, karena ini tidak terlalu banyak firman-Nya ya. Kita baca sama-sama Dafar Elohim di kitab Efesus 6 ayat 12 sampai 18. Ya, kita baca 1, 2, 3. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal yang jahat di alam surgawi. Sebab itu gunakanlah selengkap senjata Elohim, supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat, dan berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh dengan mengencangkan ikat pinggangmu dalam kebenaran, dan mengenakan baju zirah keadilan, dan mengalasi kaki dengan kesiapan Injil damai sejahtera, seraya menggunakan perisai iman di atas segalanya, yang dengannya kamu akan mampu memadamkan semua anak panah si jahat yang telah dinyalakan. Dan terimalah ketopong keselamatan serta pedang roh yang adalah firman Elohim, melalui segala doa dan permohonan yang didoakan setiap saat dalam roh dan dalam hal yang sama, berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Haleluya. Silakan duduk. Mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Ya, jadi sini mengenai pertarungan di udara ya. Jadi sebenarnya Efesus 6 ayat 12-18 ini hanya berlaku ketika kita masih hidup. Ya, jangan nanti dikira ketika kita sudah mati, mana nih, kok saya nggak bertarung? Tidak ya. Kalau kita masuk alam roh, kita pasti, itu berarti kita nggak masuk surga, ya, nggak masuk samaim, ya. Berarti kita ya dihajar ya, dihabisin di alam roh ya, dan dibawa ke alam maut. Artinya apa? Artinya pertarungan di udara ini itu adalah ketika kita misalnya ini, kita yang hidup ini ya, yang daging ini, kita ingin melakukan sesuatu ya. Kalau sesuatu itu misalnya tidak benar ya, berarti di udara itu yang mempengaruhi kita itu adalah sesuatu yang lebih kuat ya, tidak benar. Nah, sementara yang benarnya itu lebih lemah ya. Makanya saya pernah cerita mengenai berkat ya. Ketika kita meminta berkat, berkat itu bisa dirampas di alam roh ya. Karena apa? Karena kita yang berdoanya atau yang melakukan dafar Elohimnya tidak sungguh-sungguh, akhirnya berkat itu dirampas di alam roh dan disimpan oleh penguasa alam roh ya. Jadi supaya hati-hati kita ya. Jadi kita tidak bisa berdoa ke alam roh untuk meminta berkat, karena itu adalah berkat rampasan.
Makanya jangan heran jikalau ada orang lain bisa berdoa untuk kesembuhan, ya. Kenapa? Karena berkat kesembuhan itu diambil dari alam roh dan orang itu akan sembuh. Tetapi umurnya tidak lama dan kesembuhannya beda dengan kesembuhan dari samain, dari surga langsung, ya. Jadi itu. Jadi kalau kita baca ya di Matius 28 itu ya, jadikanlah segala kuasa di samain dan di bumi ada padaku, kata Adonai Yesus Masiah. Artinya apa? Berarti kuasa apapun itu, termasuk kuasa kesembuhan, itu berarti Adonai Yesus Masiah yang punya. Ya. Tetapi kenapa orang lain seolah-olah mereka berdoa bisa sembuh? Karena tadi seperti saya bilang, itulah berkat rampasan di alam roh. Ya, jadi ada orang misalnya mau sembuh, udah dikasih nih kesembuhan nih, tetapi dirampas berkatnya karena orang yang sembuh ini malah bukannya makin sembuh, ya, bukannya makin sungguh-sungguh, tetapi main-main dia. Mungkin apa itu, mungkin padahal sudah dikirim nih, tinggal nyampe, dikit lagi dia sembuh. Ya, tapi karena dia mungkin menghina atau menginikan Bapak Yahweh atau Adonai Yesus, akhirnya itu dirampas di udara. Berkat itu dirampas dan dibawa ke alam roh. Ya, nanti di alam roh berkat itu nanti diambil oleh orang-orang lain, orang-orang lain yang berdoa ke alam roh, ya, bisa minta kesembuhan untuk anaknya, untuk saudaranya, itu dikasih, ya. Artinya gini, sakitnya sama misalnya, ya udah sembuh dia, tetapi kesembuhannya hanya sementara, tapi hanya untuk penyakit, ya, untuk penyakit. Kalau untuk kematian tidak ada, ya, hanya dari samain, ya. Artinya sesuatu yang secara dunia itu tidak mungkin, itu berarti kuasa dari samain, ya, bukan kuasa dari alam roh, tidak, ya. Karena alam roh itu sebatas kuasa sakit penyakit, ya, yang dirampas, ya. Jadi misalnya kayak kanker apa itu bisa, ya, karena dirampas, jadi itu langsung dicemplokin, itu langsung sembuh, tapi cuma sementara, ya. Makanya kalau pernah kita dengar ada orang di seberang sana, ya, dia klaim katanya tiba-tiba kankernya hilang, ya, tapi nggak lama kemudian dia mati. Ya, hitungannya mungkin nggak sampai 1 bulan dia langsung mati. Itu berarti berkat rampasan, ya. Jadi bukan dari samain. Kalau dari samain pasti dia umurnya lebih panjang, ya, dan pasti dia bertobat kalau itu langsung dari samain, ya. Jadi itu. Jadi jangan kita kira, wah, dia itu dengan nama itu mereka punya ini, tidak, ya. Itu bisa, kecuali, ya, kecuali kalau orang yang sudah mati itu betul, itu cuma dari samain, ya, dan itu kasih karunia, ya. Nah, jadi di sini saya rangkum, ya, pertarungan di udara itu, ya, siapa pemenangnya, bukan melawan darah dan daging, ya, melawan penguasa-penguasa, otoritas-otoritas, penghulu-penghulu dan roh-roh kegelapan dan yang jahat di udara alam roh, ya. Jadi sebenarnya ini terjemahan di ayat 12 itu kurang tepat, ya. Hal-hal jahat di alam surgawi, ya. Tidak ada kegelapan di alam surgawi, ya. Karena terjemahan itu the high place, ya. High place itu tempat tinggi, itu maksudnya alam roh, bukan highest. Kalau highest betul itu surgawi. Jadi kadang-kadang terjemahan ini kurang tepat, ya. Seperti kemarin juga begitu. Assembly, dibilanglah terjemahannya apa gitu, padahal itu sebenarnya persekutuan atau pelayanan, ya, tapi disangkut pautkan dengan sesuatu yang berbeda, ya. Jadi artinya yang kita lawan itu yang tadi penguasa-penguasa. Jadi kalau kita nanti sudah mati, ini nggak berlaku firman ini, ya. Jangan kita bilang, aduh, Bapak Yahweh, kan firmanmu di Efesus 6 ayat 12, saya bisa menghadapi, tidak, ya. Ini hanya bisa kita hadapi ketika kita masih hidup, ya. Nanti yang bertarung itu bukan kita, yang bertarung itu malaikat-malaikat samain, ya, bertarung dengan roh-roh di udara, ya, dengan penguasa-penguasa di udara, bukan dengan kita, ya. Kita itulah nanti yang misalnya kalau kita dikuasai oleh hal-hal yang benar, berarti kita melangkahnya juga benar. Tapi kalau kita kalah, ya, dikuasai oleh hal-hal yang tidak benar, berarti kita
kalah, ya. Itu artinya ya. Jadi itulah yang kita lawan ya. Lalu dikatakan kita harus menggunakan perlengkapan senjata Elohim untuk melawan pada hari yang jahat, ya, dan tetap berdiri teguh setelah melakukan segala sesuatu. Ya, jadi perlengkapan senjata ya, nanti kita lihat apa saja perlengkapan senjata. Yaitu ada 7 ya, ada 7 apa yang harus dipersiapkan supaya menang ya. Dan 7-7-nya ini saya bisa katakan sangat sedikit manusia yang dipersiapkan ya untuk menang ya. Jadi kita jangan dulu berbangga karena kita sudah mengenal nama Bapak Yahweh ya. Belum tentu kita bisa menang ya. Kalau kita tidak mempersiapkan ya. Ini ya. Tadi ada saya rangkum ya. Pertama, mengencangkan ikat pinggang kebenaran, mengenakan baju zirah keadilan, mengenakan alas kaki Injil damai sejahtera, mengenakan perisai iman untuk memadamkan semua anak panah sejahat, menggunakan ketopong keselamatan, memakai pedang roh yaitu firman Elohim, dan selalu berdoa dengan permohonan dalam roh dan berjaga-jaga dalam ketekunan ya. Nanti kita akan lihat yang terakhir ya, berdoa dengan permohonan dalam roh dan berjaga-jaga dalam ketekunan. Apa itu ya? Jadi coba kita lihat, saya buat kemarin ya, itu kita buat ini versi kita ya, karena versi yang orang-orang lain itu lain ya, kita punya lebih canggih ya, lebih real ininya. Kalau yang lain tuh biasanya kemarin saya lihat ini saya buat sendiri ini ya, si yang ini. Jadi perlengkapan senjata Elohim ya. Kita lihat itu ada di kepala itu ketopong keselamatan ya, kayak helm gitu ya, baju zirah keadilan. Nah itu apa namanya, untuk melindungi badan ya, lalu ikat pinggang kebenaran ya, pedang roh ya, firman Elohim, terus alas kaki, terus perisai iman, lalu segala doa dan permohonan ya. Jadi inilah perlengkapan senjata kita ya. Kita kadang-kadang dari 7 ini mungkin kita ya, bahkan mungkin ya, maaf aja, gak ada satupun perlengkapan kita ya, gak ada satupun yang kita perlengkapi ya. Tapi kalau kita sebagai mempelai Adonai Yeshua Mesih harusnya semua ya perlengkapannya sudah ada pada kita ya. Nah, kita lihat ya ciri-ciri umumnya dulu ya. Apa itu? Ikat pinggang kebenaran ya. Di sini secara umum itu persiapan secara fisik dan mental ya. Jadi artinya begini, kalau kita mau misalnya kita berpakaian ya, kan kadang-kadang celana kita itu suka longgar ya, berarti kita harus menggunakan ikat pinggang. Apa artinya ikat pinggang? Ya, ikat pinggang kebenaran. Jadi gini, ketika kita udah bersiap untuk berpakaian ya, supaya apa? Supaya celana kita jangan melorot. Berarti kita harus siap ya, secara fisik kita harus siap, dan secara mental kita akan siap, kita akan pergi ya. Itu secara umum. Lalu dikatakan baju zirah keadilan ya, inilah komitmen ya. Artinya apa? Baju zirah itu yang melindungi ini kita ya, melindungi tubuh kita ya. Jadi kita komit ya dengan apa yang akan kita lakukan. Lalu alas kaki Injil damai sejahtera. Nah, inilah Injil itu artinya persiapan hati ya. Hati kita harus kita persiapkan. Lalu perisai iman ya, ini persiapan iman ya. Dan ini juga tidak main-main ya, persiapan iman ini ya, kita puji Bapak Yahweh, kita sudah memiliki iman Bapak Yahweh ya. Iman Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mesih Wiruah Kodes, itu iman ya, itu modal kita ya untuk perisai iman. Lalu ketopong keselamatan. Nah, itu ketopong keselamatan dari kepala ya. Ini namanya persiapan, kita harus punya hikmat ya. Hikmat dari Bapak Yahweh ya. Jadi bukan sembarangan kita berbicara, tidak ya, tapi kita harus punya hikmat apa yang harus kita sampaikan. Kita minta hikmat dari Bapak Yahweh ya. Jangan kita sembarangan berbicara, apalagi ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, terus kita tiba-tiba berbicara sembarangan, itu tidak boleh ya, berbahaya ya. Makanya kita perlu ketopong keselamatan ya.
Artinya gini, orang dunia saja mengatakan cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ya, itu harus kita pahami ya. Orang dunia saja yang tidak mengenal Bapa Yahweh mengatakan cepat mendengar, lambat berkata-kata. Jadi tidak langsung kita cepat mendengar, cepat berkata-kata, tidak ya. Tapi kita harus lambat berkata-kata. Tujuannya apa? Supaya setiap kata-kata kita itu mengandung arti ya. Bukan besok kita rubah lagi, enggak. Wah, enggak pernah sih saya ngomong begitu dulu. Ya, enggak boleh kita begitu ya. Karena setiap kata kita yang kita ucapkan, orang pasti mendengar, orang pasti merekam. Oh, kamu dulu pernah ngomong begini. Wah, nggak pernah saya ngomong begitu, nggak mungkin. Padahal pernah diucapkan, ya. Itu sering kita lakukan. Makanya kita harus mempersiapkan ketopong keselamatan tadi, persiapan hikmat. Lalu pedang roh, ya. Ini dafar Elohim. Pedang roh itu artinya kita harus meskipun kita tidak mesti harus mengerti semua firman ya, tetapi yang inti-intinya ya itu merupakan suatu kekuatan ya, pedang ya, itu bisa menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Lalu doa dan permohonan serta berjaga-jaga dalam roh ya, ini persiapan dalam doa dan kuasa ya, ini ciri-ciri umumnya. Lalu kita lihat apa ciri-ciri khususnya. Ciri-ciri khususnya adalah ikat pinggang kebenaran, berarti kita harus siap dalam menghadapi tantangan di depan. Artinya begini, ketika kita mau melangkah keluar dari rumah atau kita mau melangkah menghadapi sesuatu, misalnya ada pekerjaan atau mau ketemu orang atau mau apa, kita harus benar-benar siap apa yang harus kita hadapi. Nanti saya ketemu jam sekian, oh saya harus bicara apa, nanti saya ini, nah, itulah nama ikat pinggang kebenaran. Jadi kita harus artinya gini, memiliki suatu persiapan yang memang itulah kebenaran dalam diri kita ya, supaya apa? Supaya kita siap menghadapi kalau misalnya tiba-tiba ada mengatakan begini-begini, nah kita sudah siap ya, kita bisa menangkis ya. Lalu baju zirah keadilan ya, ini kita tidak ragu dan khawatir ya. Artinya juga begini, definisi tidak ragu dan khawatir ini bukan berarti kita nekat ya, tidak ya. Artinya gini, kita tidak ragu, kita benar-benar yakin ya. Contohnya kita misalnya yakin bahwasanya memang nama Yahweh, nama Yesua itu adalah nama yang benar dan tidak khawatir. Wah, misalnya gini, nah, seperti saya pernah cerita ya, ada teman saya ketika saya jelaskan mengenai nama Yahweh dan nama Adonai Yesua Mesia, dia tanya, di Jakarta ada berapa pelayanannya? Saya bilang tidak ada, cuma satu-satu. Saya bilang, oh ya, susah dong kata dia gitu. Karena apa? Karena dia sudah biasa. Dia biasa dari satu tempat ke tempat lain tiap minggu, bahkan seminggu bisa 3 kali dia berkhotbah. Ya, artinya itu kan ada PK, ada persembahan kasih yang dia terima. Ya, jadi itu juga menopang hidupnya. Ya, kalau dia nanti sudah menyembah nama Yahweh, nama Yesua, ya tidak ada lagi yang manggil dia. Artinya begini, untuk masuk ke level misalnya seperti saya berbicara seperti ini, ya, apalagi dibayar gitu dalam arti dikasih persembahan kasih, itu kan tidak gampang, ya, apalagi seperti kita ini ya, kita ini istilahnya apa ya, mandiri, ya, mandiri dan kita tidak ada, ya belum bisa kita memberikan PK, ya, nah, seperti saya tidak pernah mendapat PK, bahkan saya memberi PK gitu ya, istilahnya begitu ya. Jadi artinya apa? Itulah membuat mereka khawatir ya. Jadi kita jangan ragu ya. Meskipun kita sudah menyembah Bapak Yahweh, waduh cuma sedikit ya, seperti saya sampaikan kan, di dunia saja itu cuma 200.000, seluruh dunia, di Indonesia mungkin cuma ya mungkin 10.000, 20.000 orang ya penyembah Bapak Yahweh. Dan itu pun ya misalnya seperti saya begini, saya disuruh khotbah di tempat lain penyembah Bapak Yahweh yang lain, saya tidak mau. Kenapa? Karena beda ya, beda komitmen ya, beda apa namanya. Kalau yang tempat dulu bisa tiba-tiba saya dipanggil ke Papua, saya khotbah di Papua pernah, saya khotbah di Kalimantan pernah misalnya kan, atau di Jawa di mana pernah gitu ya. Di Jakarta
sering gitu ya. Artinya apa? Kalau dulu masih bisa, ya. Kalau sekarang mau kemana? Ya, nggak ada. Misalnya mereka undang sana, Pak, khotbah di sana Pak. Ya boleh-boleh aja, tapi harus sesuai dengan apa yang Bapak yang sampaikan ke saya. Jadi bukan versinya sana, saya bilang, versinya saya, versinya Bapak Yahweh. Nah, kita kan sama-sama Bapak Yahweh, iya, tapi ada yang beda. Ya, makanya saya bilang berkali-kali kepada kita ya, yang melakukan perjamuan dan minyak urapan minyak kudus, ya versi Bapak Yahweh, itu baru kita. Di Indonesia ini baru kita. Setiap hari, Pak, setiap hari, semua jemaatnya setiap hari, ya minyaknya juga setiap hari, itu belum ada, ya setahu saya belum ada, setiap hari. Baru kita yang bersekutu itu jemaat dengan ini, baru kita. Kalau mereka sendiri-sendiri betul, jangankan mereka yang tidak menyembah Bapaknya juga setiap hari ada. Tapi yang menyembah Bapaknya itu setiap hari bersekutu bersama-sama baru kita di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, ya yang lengkap ya, yang ada minyak itu baru kita. Ya, jadi artinya apa? Itulah yang harus kita pahami. Ya, jadi bukannya kita ini tidak. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau memang di sana merasa lebih benar, tidak apa-apa. Bagi saya tidak apa-apa. Ya, jangan gara-gara kedagingan kita, kelemahan daging kita, terus kita menganggap wah itu gini-gini, wah silahkan. Ya, makanya saya selalu bilang, ya kalau kita tidak sungguh-sungguh, yang nggak ada gunanya kita menyembah nama Bapak Yahweh. Nggak ada gunanya kita ini. Jangankan di rapture ya, diberi apapun tidak ada, tidak akan diberikan. Ya, artinya kita memang harus sungguh-sungguh, ya. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapak Yahweh ya. Jadi artinya itu tadi ketopong menggunakan hikmat, lalu pedang roh, ya menyampaikan dafar Elohim yang tepat sasarannya, tujuannya ya. Jadi kita harus punya pedang roh yang tepat sasaran, yang punya tujuan ya. Jangan kita sembarangan istilahnya begini, mengucapkan sesuatu yang tidak ada dafar Elohimnya ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada orang mau mencoba-coba mengatakan, wah kalau minum susu coklat kamu merubah DNA ya. Padahal tadi kan kita lihat lagu tadi ya, DNA kita tuh DNA Yahweh ya. Kalau DNA kita berubah gara-gara susu coklat, terus didoakan katanya sama mempelai yang mengaku-ngaku mempelai bisa mengembalikan ke menjadi DNA Bapak Yahweh, itu artinya apa? Artinya dia lebih hebat dari Bapak Yahweh. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini bisa merubah DNA kita, DNA manusia. Ya, apalagi cuma susu coklat. Tidak ada. Ya, tadi kita sudah sama-sama nyanyi ya, DNA kita tuh DNA Yahweh. Jadi tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini yang bisa merubah DNA manusia, apalagi sampai mengatakan, saya doakan nanti kamu lihat DNA-nya kembali kepada DNA Yahweh. Berarti dia lebih hebat dong dari Bapak Yahweh. Dia bisa merubah, dia bisa mengembalikan yang apa yang sudah diciptakan. Karena seperti saya sampaikan, kalau DNA kita berubah, berarti kita ini monster, bukan manusia. Ya, monster itu artinya bukan cuma monster menjadi orang jahat, bukan. Monster itu makhluknya beda, ya. Kelaminnya juga beda, karena DNA itu menentukan kelamin, kromosom, ya XXYY. Di situ sudah ada DNA. Berarti kalau DNA dirubah menjadi satu, berarti dia itu satu manusia bisa dua kelamin, ya. Bahkan dia bisa punya kandungan sendiri. Jadi dalam satu tubuh itu bisa reproduksi sendiri, bisa menghasilkan keturunan sendiri dalam satu tubuh. Itu namanya merubah DNA menjadi RNA atau menjadi mRNA. Ya, itulah yang namanya menyampaikan dafar Elohim itu tidak tepat sasaran ya. Jadi pedang rohnya itu ya mungkin bukan, kalau pedang kan harusnya baja ya, mungkin itu plastik ya, nggak bisa membunuh roh jahat, nggak bisa ya, tidak punya kuasa.
Lalu berjaga-jaga dalam roh melalui perjamuan kasih dan minyak kudus. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, yang terakhir kedua dan permohonan. Ya, kita berjaga-jaga dalam roh melalui perjamuan kasih dan minyak kudus, ya, minyak urapan. Ya, jadi inilah kenapa kita harus berjaga-jaga. Jadi begini, ya, mempelai-mempelai Adonis Masya, kita saja di tempat lama, kalau ibadah itu bisa 4 jam, bisa 5 jam, ya. Tapi kenapa kita di sini di penyembah Bapak Yahweh itu malah malas, ya, malas. Wah, kelamaan Pak, perjamuannya kelamaan. Nah, kenapa kelamaan? Nah, yang kita sampaikan itulah namanya doa dan permohonan. Kita tolak segala kuasa-kuasa yang tidak benar, ya. Kita tolak penyembahan berhala, kita tolak perjinahan, percabulan, kita tolak segala roh-roh amarah, kekecewaan. Itu kita harus hancurkan, dan itu dihancurkan di dalam nama Yahweh, ya, di dalam nama Adonai Masya, ya. Nggak bisa kita. Saya dulu pernah melihat, ya, bahkan sering melihat waktu ke Israel. Jadi di Israel itu kan kalau kita pergi, ya, misalnya ke apa, ke Taman Getsemani, di situ kan nanti ada banyak kelompok-kelompok dari tempat-tempat lain, gereja-gereja lain itu melakukan perjamuan. Dia hanya begini, diangkat. Inilah tubuh Adonai Masya, haleluya, amin. Langsung, ya, tapi dia masih mengucapkan nama lama, ya. Inilah tubuh Adonai Masya, haleluya, amin. Makanlah, udah langsung makan begitu. Terus apa bedanya? Ya, inilah darah Adonai Masya, haleluya, amin. Kalau cuma mau seperti itu ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi di rumah masing-masing. Kita pertama kita mengakui itu tubuh dan darah Adonai Masya. Terus kedua, kita meminta permohonan kita supaya kita dijaga, ya. Bapak Yahweh, Engkau beri kami kuasa untuk menghancurkan segala kuasa-kuasa ini, ya, segala kuasa-kuasa kedagingan. Itu yang harus kita ucapkan, ya. Jangan kita istilahnya, dan saya rasa tidak ada, ya, di tempat lain juga tidak ada mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya, begitu juga dengan minyak kudus, tidak ada, ya. Artinya apa? Kita harus teguh, ya. Kita harus melakukan, makanya kita berjaga-jaga dalam roh, ya. Bukan kita istilahnya begini, kita ala kadarnya, ya. Kenapa dulu di tempat lama ada doa malam, kita bisa ikut doa malam. Ada doa semalam suntuk, ya. Saya pernah dulu, sering dulu doa semalam suntuk di sini, di gereja ini dulu, di tempat ini. Suruh datang doa semalam suntuk, kita mulai dari jam 9 malam itu sampai besok pagi. Itu ya doa saya. Kenapa kita hanya perjamuan sebentar, cuma paling 15 menit, 20 menit kita nggak tahan, ya. Artinya apa? Itu kita tidak berjaga-jaga, berarti tidak siap, ya. Kalau kita lihat seorang penjaga, ya, penjaga malam saja, itu dia berjaga-jaga sampai tidak tidur, ya, supaya jangan ada pencuri yang datang. Dia berjaga-jaga, ya. Masa kita tidak bisa berjaga-jaga? Makanya kan Adonai Masya bilang ketika dia meninggalkan murid-muridnya, dia mau berdoa. Pas dia balik, murid-muridnya sudah tidur. Dia bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Ya, kita harus berjaga-jaga. Jadi bila perlu kita ucapkan semua keluhan kita. Kalau kita perjamuan sendiri di rumah, kita ucapkan semua keluhan kita. Bapak Yahweh, tolong saya, tolong begini, tubuhmu menyatu dengan saya percaya Bapak besok ada berkatmu, besok ada begini, 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 engkau akan melunasi ini saya, engkau akan begini, itu harus doa kita. Jadi bukan cuma doa, Bapak ya ini tubuhmu, terima kasih, Bapak ya, Adonai Masya, ini tubuhmu, menyatu dengan tubuh saya, amin. Cuma begitu saja ya, sudah ya, saya menyatu dengan engkau, tapi roh itu tidak bisa menyatu. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengucapkan apa-apa. Kita tidak bisa, sama seperti yang saya sampaikan, ketika ada orang masuk dalam roh, dia hanya diem saja, dia hanya melihat gitu kan. Tidak bisa ngomong dia. Karena apa? Mulutnya dibungkam. Tapi kita bisa, kita tanya, Bapaknya kenapa begini? Bapaknya tolong saya, Bapaknya ini, ampuni saya. Kita harus ngomong begitu. Itu kita ucapkan di dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan cuma sekedar seremonial, ya, bukan, ya. Makanya kita harus
sungguh-sungguh ya. Jadi itu cuma nggak sampai 1 jam 2 jam kok kita ini. Ya mungkin ngobrol-ngobrolnya kita lama, nggak apa-apa. Kalau memang sudah selesai ya kita mau live nggak apa-apa. Nggak usah permisi juga nggak apa-apa, live aja karena udah selesai kan. Tapi maksud saya pada saat kita melalui perjamuan dan minyak, bila perlu, Pak Gem, tolong tambahkan ini untuk ini. Waktu itu kan juga ada minta tambahkan pisau operasi. Ya kita tolak pisau operasi, betul itu. Apalagi mau ditambahkan? Kita harus ini, doa ini. Ya Allah, ayo kita ini. Itu harus kita rinci sebenarnya. Kalau mau, ya bisa kita 1 jam 2 jam hanya untuk perjamuan dan minyak. Itu justru lebih dahsyat sebenarnya. Ya, kalau cuma seperti saya tadi cuma 1 menit, inilah tubuh Adonai Yeshua Mashiach, haleluya, amin. Udah, ya kita nggak punya kuasa apa-apa. Ya, jangan kita mimpi di rapture, ya nggak bakalan di rapture. Ya, jangan kita berpikir meskipun kita perjamuan, tapi perjamuan kita asal-asalan, ya minyak urapan kita asal-asalan, ya sudah, nggak bakalan di rapture. Saya bisa sampaikan tidak bakalan di rapture. Jangan mimpi, ya, jangan mimpi. Itu. Jadi ini kenapa saya diminta? Karena pertarungan di udara ini sangat-sangat luar biasa ya. Makanya saya bilang ini setelah kita hidup kita bertarung ya. Coba kita lihat apa saja yang kita hadapi di udara, di alam roh ya. Nih, itu ada kita lihat ini level-levelnya ya. Penguasa itu levelnya itu ada serafim, kerubim ya. Sementara di alam roh itu ada Lucifer, ada naga, ada Satan. Ya, kalau otoritas itu di bawah itu ada penguasa kebaikan ya, malaikat kekuatan. Terus ada dewa-dewa Baal. Ya, dewa-dewa Baal sama HBS ya, Hilal bin Sahar. Lalu penghulu-penghulu itu ada Beelzebul ya. Sementara kalau ada legion, kalau di Samaim itu ada kayak Gabriel, ya Mikhail, nah itu yang di penghulu. Lalu roh-roh jahat, ya roh-roh jahat ini banyak ya. Itulah banyak yang menyerupai orang-orang mati ya, kayak gundurwo, kayak apa, kuntilanak katanya. Itu roh-roh jahat ya. Itu levelnya beda ya. Tapi meskipun begitu, meskipun mereka roh-roh jahat cuma sendiri-sendiri ya, kita nggak bisa ngalahkan mereka. Karena dia di alam roh ya, makanya kita harus punya kuasa ya, kuasa yang dahsyat dari Samaim ya. Jadi bukan sekedar ini. Lalu apa saja ya roh-roh tadi ya. Di sini pertarungan di alam roh itu kita melawan apa ya, seperti ini ya, tadi penguasa-penguasa itu apa? Itulah roh-roh agamawi ya. Penyembahan-penyembahan berhala itu ada di level penguasa. Ya, anti Hamasya, triple six itu ada di level penguasa. Roh-roh kekacauan, roh-roh pemecah belah itu ada di penguasa. Ya, jadi ini nggak bisa kita kalahkan kalau kita tidak bersama dengan Bapak Yahweh Adonai Yeshua Mashiach. Ya, jadi artinya apa? Penguasa-penguasa ini, ya itulah. Makanya seperti saya bilang kemarin kan, kita lebih memilih masuk alam maut. Artinya hampir 100% manusia ini dikuasai oleh penguasa-penguasa alam roh. Ya, itu yang kita hadapi, penguasa-penguasa. Jadi makanya saya bilang kalau kita punya karunia melihat alam roh, ketika kita melihat ke atas, sebenarnya langit ini ditutup ya dengan yang namanya penguasa di udara. Mereka tuh berjajar, ada ratusan juta miliaran. Jadi setiap doa kita sebenarnya kalau tidak menggunakan perjamuan dan minyak urapan, minyak kudus, tidak bisa kita tembus itu penguasa itu. Makanya dirampas di udara. Doa-doa kita dirampas, berkat-berkat kita dirampas. Ya, saya sudah pernah beberapa kali baca orang yang memiliki penglihatan di alam roh. Ya, maksudnya dia melihat di udara ini sebenarnya seperti awan-awan, tapi awan-awan itu adalah penguasa di udara. Ya, jumlahnya miliaran, dia bilang. Jadi setiap doa manusia itu mentok, tek, balik lagi, tek, tidak sampai ke Samaim, tidak sampai ke surga. Cuma kita ya dengan PD-nya, bahwa saya sudah berdoa kok, sehari bisa 100 kali saya berdoa. Tapi ya doanya sampai langit-langit, turun lagi, langit-langit, turun lagi. Ya, kenapa?
Makanya saya katakan kenapa uji, kita bisa uji kok roh itu, kita bisa uji. Jadi bukan cuma sekedar kita mengatakan ini, tapi kita harus uji roh itu ya. Jadi itu penguasa roh agamawi. Lalu otoritasnya apa? Ini adalah roh peperangan, kekuasaan, ya politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, itu di otoritas. Jadi ini level tinggi loh ya. Makanya ekonomi itu nggak main-main ya. Ini di atas penghulu, ya. Budaya, ya, tradisi nenek moyang itu ada di level otoritas. Sosial juga begitu, ada di level otoritas. Roh sakit penyakit, susu coklat, terorisme itu ada di otoritas. Jadi ini level tinggi sebenarnya ya. Jadi kalau kita tidak punya perlengkapan senjata tadi, nggak mungkin kita menang. Tidak mungkin kita menang, ya. Pasti kalah, ya. Wah, saya di Bapak Yahweh kok, orang Bapak Yahweh juga nggak kenal kita. Emangnya kamu siapa? Kan kita sering baca ya Matius 7 itu ya. Aku tidak kenal kamu, nyah engkau pembuat kejahatan, ya. Jadi nggak main-main ya. Jadi itu supaya kita mengerti. Lalu penghulu-penghulu itu ada lagi apa? Roh-roh percabulan, perzinahan, perceraian, dan lain-lain. Roh-roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih. Nah, ini ada di penghulu, ya. Ini levelnya juga nggak main-main, ya. Kita lihat banyak rumah tangga hancur, ya. Begitu juga penyebab Bapak Yahweh dengan gampang mengatakan, wah kalau tidak sama sembahnya udah pisah saja. Ini ada di level penghulu. Ya, nggak gampang. Penghulu itu kalau kita baca tadi di atas itu seperti legion. Legion itu ada 6.000 istilahnya kuasa-kuasa jahat. Itu nggak bisa kita lawan ya kalau tidak dengan kuasa yang dahsyat dari Samain ya. Jadi kita harus berkaca ya. Siapa yang harus kita hadapi ya. Jadi di penghulu tadi ya itu seperti tadi ada percabulan, perzinahan, perceraian, ada santet, pelet, guna-guna, dan termasuk juga roh-roh teritorial ya, ini penghulu-penghulu, dan termasuk kutuk. Kutuk itu sebenarnya ada di atas ya, di otoritas ya. Kutuk-kutuk itu ada di otoritas, kutuk nenek moyang itu ada di otoritas. Jadi ini bukan hal-hal yang ini ya. Jadi kita tidak main-main ya dengan level-level otoritas ini. Makanya saya dibukakan mengenai pertarungan di udara ini ya, karena kita ini selalu kalah, manusia itu selalu kalah ya. Kita merasa pede tapi kita tidak tahu persiapan kita. Sama seperti ini ya, kalau kita mau bertinju ya, ada orang misalnya dia tidak pernah latihan, ketika dia bertinju satu kali pukul dia langsung KO, berarti dia tidak mempersiapkan diri ya. Karena apa? Seperti saya dulu pernah ikut di mahasiswa itu kerap ya, kejuaraan renang antar perguruan tinggi. Dulu hitam bersaudara itu lawan saya dulu. Ya, saya dulu latihan renang itu 1 kali 1 minggu. Ya, saya kalah. Karena apa? Nafas saya tidak kuat. Dalam arti waktu yang saya tempuh itu misalnya 100 meter, saya tempuhnya cuma mereka bisa sampai berapa detik gitu ya. Saya bisa ya 2 kali waktu mereka lah. Mereka sudah sampai, saya masih di 50 meternya. Jadi 2 kalinya. Pas saya tanya-tanya sama, saya lupa itu Gerald Item atau John Item ya. Kamu latihan sehari seminggu berapa kali? Wah, saya sehari 2 kali latihan minimum. Kadang-kadang 3 kali. Waduh, saya langsung malu. Ya, pantas saya kalah. Saya cuma 1 kali 1 minggu latihan. Ya, artinya apa? Ya itu, kita saja sudah kalah. Itu dari sisi dunia ya. Secara roh kita harus setiap saat bersekutu ya, itu ya. Jadi itu yang harus kita hadapi ya. Lalu roh-roh jahat ini macam-macam. Ada roh-roh kesurupan, indigo, makhluk-makhluk halus dan lain-lain ya. Nah ini roh-roh jahat ini juga tidak serta-merta kita bisa mengalahkannya dengan gampang, tidak ya. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Bapak Yahweh Besem Adonai Yeshua Mesia dengan perlengkapan senjata Elohim tadi, kita bisa mengalahkan mereka ya. Sekecil apapun level mereka, sampai setinggi apapun kita bisa mengalahkannya ya. Lalu kesimpulan di sini katakan
Pertarungan di udara adalah pertarungan antar kuasa kegelapan atau kejahatan dengan kuasa dari Samaim. Itu artinya pertarungan di udara ya. Manusia diberi perlengkapan senjata Elohim untuk menghadapi kuasa-kuasa di udara alam roh tersebut. Manusia akan dikalahkan oleh kuasa kegelapan dan kejahatan jika tidak dapat menggunakan senjata Elohim dengan benar dan tepat. Ya, ini tadi yang saya katakan, who is the winner ya. Berarti kita tidak bisa jadi pemenang ya, karena kita dikalahkan. Manusia akan menjadi pemenang dalam pertarungan di udara atau alam roh jika dapat menggunakan senjata Elohim dengan baik dan benar dan tepat ya. Pertarungan di udara hanya berlaku saat manusia hidup. Jika sudah meninggal, maka manusia akan masuk ke alam roh dan bertarung sendiri tanpa senjata Elohim ya. Jadi ketika kita mati, kalau kita tidak ini ya, kita akan bertarung sendiri, kita akan dicabik-cabik. Dan seperti yang saya sampaikan, di sana itu kita dihabisin. Bahkan kita mau mengelak saja atau menangkis saja tidak bisa, ya, karena kita seperti memukul udara. Ya, tapi mereka penguasa alam roh itu bisa mencengkeram kita seperti kita dicengkeram di alam nyata, ya, dan kita kesakitan. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya, mempelai Adonai Yeshua Mesya. Jadi kita harus memperlengkapi hidup kita ini dengan 7 tadi ya. Artinya kita harus siap-siap untuk menghadapi pertarungan di udara ya. Kalau kita kalah ya berarti kita ya dikuasai oleh roh-roh kegelapan, roh-roh jahat ya. Sehingga apa? Sehingga pikiran kita ngaco, ini kita ngaco, semuanya ngaco ya. Jadi artinya ketika kita mau mengambil suatu keputusan atau kita berkata-kata, kita suka mengucapkan kata-kata yang simpang siur ya, kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh Besem Adonai Yeshua Mesya inginkan dalam kehidupan kita ya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Haleluya, amin.